Setelah menerima jawaban afirmatif Feng Tianxing, semua iblis yang hadir tampak sangat bersemangat. Laksamana Feng, aku dipisahkan darimu oleh suatu area. Aku akan memberitahu anak di antara kita. Jika dia tidak setuju, aku akan membersihkannya. Namku, harap perhatikan apa yang kamu katakan. Aku baru saja bertemu dengan utusan kemewahan kemarin. Aku sudah menjadi anggota sekutu Laksamana Feng. Bisakah kamu mencoba? Dan aku, ada 5 yurisdiksi antara aku dan Laksamana Feng. Siapapun di antara kalian yang berada di tengah harus segera melapor. Kami yakin tidak ada masalah. Kami akan membujuk atau membujuk sisanya. Melihat antusiasme para iblis ini, Feng Tianxing merasa sedikit lebih percaya diri. Kali ini melawan kehampaan, kekuasaannya untuk memerintah wilayah itu sendiri sangat terbatas. Jika dia ingin mengubah dari pertahanan menjadi serangan balik, dia harus memiliki sejumlah orang. Setan tidak pandai berkelahi seperti umat manusia, yaitu berdiri di kejauhan dan membombardir dengan latihan. Sebagian besar cara mereka adalah pertarungan jarak dekat, dan sekarang mereka hanya dapat mengandalkan kuantitas untuk menutupi kekurangan kualitas. Kuantitas membutuhkan yurisdiksi yang lebih besar dan lebih banyak setan. Semua ini dapat diselesaikan oleh aliansi, dan bahkan di masa depan, ketika pasukan aliansi yang dibentuk sendiri terbentuk, mereka akan dapat menghadapi beberapa makhluk kosong yang lemah sendirian. Ini adalah hal yang sangat baik. Lagi pula, iblis di depan mereka cukup aktif. Feng Tianxing belum mengajukan persyaratan apapun, dan mereka selalu menyetujuinya. Tidak akan ada masalah besar dalam penjadwalan di masa depan. Merupakan hal yang baik bagi Feng Tianxing untuk membentuk pasukan iblisnya sendiri. Oke, karena semua orang memiliki ide seperti itu, saya akan menyusahkan Anda untuk menandai lokasi di peta ini. Jika ada laksamana yang tidak mau melakukannya, jika mereka tidak mengancam penjadwalan aliansi kita, mereka dapat diterima. Jika jumlahnya sangat banyak, maka serahkan padaku untuk menangani. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hak untuk melewati wilayah mereka sesuka hati. Selama itu tidak mempengaruhi dukungan timbal balik kita, tidak akan ada masalah. Pernyataan Feng Tianxing mengejutkan semua iblis yang hadir, dan mereka memandang Feng Tianxing dengan mata yang aneh. Laksamana Feng, sebenarnya, menurut saya, dalam lingkup pengaruh aliansi ini, tidak boleh ada yurisdiksi seperti itu. Jika tidak, akan sulit bagi kami untuk bergegas membantu tepat waktu. Kata-kata 6 tepat waktu membuat Feng Tianxing mengerti apa yang mereka pikirkan sekarang. Tapi Feng Tianxing tidak peduli, hanya mengatakannya dengan santai. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah memenangkan sekutu dalam lingkup pengaruh yang lebih besar, tidak menjadi musuh dengan iblis lain di wilayah di bawah yurisdiksi kita. Kita harus berani membangun aliansi kita sebelum serangan kosong. Adapun iblis yang tidak mau, kita lihat nanti dia penampilan mereka. Jika itu benar-benar mengganggu kami, saya tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Namzu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba membungkuk sedikit pada Feng Tianxing. Saya sudah lama mendengar bahwa Laksamana Feng berbeda dari Laksamana lainnya. Hari ini, melihat tindakan Laksamana Feng, desas-desus itu benar. Jika Laksamana Feng berguna bagi saya dan iblis di tanah di bawah yurisdiksi saya pasti tidak akan mengeluh. Ini adalah pencapaian terbesar saya untuk melihat Laksamana Feng beraksi hari ini. Setelah Namzu selesai berbicara, iblis lainnya mengangguk satu demi satu. Dengan sikap Feng Tianxing yang memberikan kebaikan dan kekuatan, hanya masalah waktu sebelum semua laksamana kembali ke hati mereka. Keuntungan yang bisa mereka dapatkan tidak hanya untuk saat ini. Perlakuan semacam ini diberikan kepada iblis yang tidak mau menyerah, dan perlakuan hanya akan lebih baik jika mereka bergabung dengan perintah Feng Tianxing. Untuk sementara, semua iblis mengangguk satu demi satu, sekali lagi menyatakan kesetiaan mereka. Tepat ketika sekelompok iblis hendak menggambar peta untuk menunjukkan wilayah di bawah yurisdiksi masing-masing iblis, sebuah lampu menyala di luar, dan Feng Tianxing juga berdiri dan menggenggam tangannya ke arah mereka. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan hari ini, jadi aku tidak akan menemani kalian semua. Aku perlu tahu bagaimana pertempuran yang terjadi di benua ini, dan aku bisa membuat pengaturan lain ketika aku kembali. Saat ini, Namzu melangkah maju. Laksamana Feng, ada yang ingin saya katakan. Jika Anda membentuk aliansi dengan Laksamana lain hari ini, jika Anda tidak dapat mengambil Laksamana Feng sebagai yang utama, Anda dapat menolak mereka. Tidak peduli bagaimana jumlah laksamana kami, ada 20 untuk 30 setan, terhitung hampir 1/5. Memiliki kepercayaan diri untuk tidak bergantung pada orang lain, tetapi mendengarkan perintah orang lain. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Tubuh berubah menjadi petir, bergegas keluar dari rumah penguasa kota dalam sekejap, dan pergi ke depan lingkaran teleportasi. Setelah merapikan, dia mengambil kesempatan untuk melihat lingkaran sihir dengan hati-hati, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, dia melangkah ke lingkaran teleportasi. Dengan suara mendengung, dunia di depan mata Feng Tianxing tiba-tiba berubah. Apa yang muncul di depannya adalah kota yang sangat ramai, bahkan lebih besar dari ras manusia asli. Setiap bangunan dibuat dengan hati-hati,
dan batu bata emas serta ubin batu giok dapat dilihat di mana-mana. Menggelengkan kepalanya, Feng Tianxing melihat kembali ke susunan teleportasi dengan rasa takut yang masih ada. Hal yang sangat cepat, dan hal yang berbahaya sangat berbahaya. Jika bukan karena terburu-buru kali ini, Feng Tianxing sangat ingin kembali. Susunan teleportasi tempat dia duduk sekarang tidak memperpendek jarak, tetapi mengandalkan kekuatan yang kuat untuk mendistorsi ruang untuk mencapai tujuan tiba secara instan. Jika ada masalah di tengah, saya khawatir tubuh akan hancur berkeping-keping. Setan datang ke depan dan bertanya, "Dari mana asalmu, Laksamana?" Feng Tianxing melirik iblis di depannya. Kekuatannya hanya di puncak tubuhnya, tetapi matanya sangat arogan. Memperlakukan dirinya sebagai seorang Laksamana, dia tidak memiliki rasa hormat sama sekali. Sebaliknya, dia memperlakukannya seperti pejabat kecil di desa. Sikap ini mengingatkan Feng Tianxing pada banyak hal. Dia mengeluarkan token Laksamana secara acak. Feng Tianxing mendapat berita tentang aliansi, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Mozu merekamnya sebentar sebelum berbalik dan pergi. Hanya saja ketika dia pergi, kata-katanya sama sekali tidak sopan. Jika kamu ingin mendapatkan perlindungan dari kota utama kami, sebaiknya kamu bersikap hormat. Orang-orang di sini bukanlah sesuatu yang kamu mampu. Feng Tianxing belum pernah melihat pemandangan apapun sebelumnya. Mengetahui tujuan datang ke sini hari ini. Dia tidak repot-repot berdebat dengan iblis di depannya. Jadi dia mengikuti iblis dan meninggalkan tempat di mana susunan teleportasi berkumpul. Feng Tianxing, namamu sepertinya tidak asing bagimu, dan kamu dapat dianggap sebagai nama terkenal di yurisdiksimu. Kemudian, ketika kamu pergi ke kota utama untuk berkunjung, kamu dapat menyebutkan nama tuanku, Hesaline. Anda dapat menjamin Anda tidak akan bertemu lihat pemblokiran. Feng Tianxing setuju, dan kemudian tidak ada tindakan atau niat lain. Kota utama sangat makmur, dan iblis yang tinggal di sini secara alami memiliki rasa superioritas yang tinggi setelah dipelihara dalam waktu yang lama. Berpikir untuk memanggil diri sendiri dan beberapa laksamana yang berhasil melawan kekosongan untuk membentuk aliansi hari ini. Saya khawatir posisi tuan akan dipegang oleh iblis di kota utama. Dan bagaimana mungkin iblis, bangsawan, lahir di tempat ini? Tahu bagaimana memimpin pasukan? Bertarung. Sekutu ini, tidak peduli.